Kulit hewan itu digunakan untuk mencambuk wanita muda untuk meningkatkan kesuburan. Si Abdul ini tidak terima pacarnya Familia ini telah hamil dengan laki-laki lain. Sakit juga sih. Valentine adalah hari kasih sayang, hari di mana semua orang saling berpelukan, saling sayang-sayangan. Hotel-hotel, kos-kosan sudah full karena hari Valentine. Iya kan? Hari Valentine juga adalah hari di mana orang-orang saling bertukar hadiah, saling mengasih coklat, kartu ucapan, bunga mawar, dan beberapa hal lainnya yang dianggap bisa menyenangi pasangan kita. Tapi siapa sangka hari Valentine ini ada sejarah kelamnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat datang di Duduk Cerita. Awal mula sejarah dari hari Valentine ini bermula dari liburan festival Lupercalia. Festival Lupercalia itu adalah festival yang diadakan setiap awal musim semi. Festival itu diadakan untuk menghormati dewa pertanian Romawi pada tanggal 15 Februari. Nah, dalam festival itu ditumbalkanlah seekor kambing dan anjing untuk melambangkan kesuburan dan kemurnian. Jadi semua pria-pria pada zaman itu membuka semua bajunya lalu mereka menumbalkan kambing dan anjing. Kemudian para laki-laki muda ini akan mengambil potongan kulit dari hewan yang dikurbankan. Kulit hewan itu digunakan untuk mencambuk wanita muda untuk meningkatkan kesuburan. Lupercalia ini adalah salah satu hari raya yang paling banyak dirayakan 150 tahun setelah kekristenan diresmikan oleh Romawi. Ketika Paus Gelasius berkuasa pada abad ke-5, dia pun mengakhiri perayaan Lupercalia ini. Setelahnya Gereja Katolik menetapkan tanggal 14 Februari sebagai hari perayaan Santo Valentine. Sekarang kita lanjut ke kisah tragis dari Valentine. Ada dua nama Valentine yang dihukum mati oleh Kaisar Romawi Claudius pada abad ketiga. Kedua orang itu memang memiliki banyak kesamaan sehingga beberapa orang meyakini bahwa mereka berdua itu adalah orang yang sama. Saking mereka ini sangat mirip, bahkan tanggal mereka meninggal pun sama tapi beda tahun. Sama-sama meninggal pada tanggal 14 Februari tapi pada tahun yang berbeda. Valentine yang pertama nih adalah seorang pendeta atau pastor yang ditangkap selama penganiayaan oleh orang Romawi terhadap orang Kristen. Ketika Valentine yang pertama ini dibawa ke kaisar ya, ke istana dia menolak untuk melepaskan keyakinannya. Karena dia menolak, dia pun dihukum, gengs boy. Dia ditahan sebagai tahanan bawah rumah. Ya, mungkin pada waktu itu di basement, pokoknya di bawah rumah lah dia ditahan. Pemilik dari rumah tahanan yang menahan Valentine, dia pun menantang Valentine ini. Dia tahu kan Valentine ini seorang pendeta atau pastor. Dia bilang, coba tunjukkan mana kekuatan Tuhan. Dan Valentine ini pun membuktikan dia menyembuhkan seorang gadis muda yang buta. Tapi sungguh malang nasib Valentine ini. Setelah kejadian dia menyembuhkan gadis yang buta, dia tetap akhirnya dieksekusi mati. Valentine yang kedua ini adalah Uskup Valentine dari Terni. Dia memang dikenal juga mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan orang-orang yang cacat fisik. Suatu hari ada orang tua membawa anaknya kepada Uskup Valentine ini. Anaknya ini memang sudah tidak bisa berbicara dan tidak bisa menegakkan badannya. Setelah dia berdoa dalam suatu malam, dia pun bisa menyembuhkan anak tersebut. Seketika itulah satu keluarga dari anak itu pindah agama menjadi agama Kristen. Tapi kejadian yang sama pun terjadi seperti Valentine yang pertama. Valentine yang kedua ini dia ditangkap karena kemampuan dia sendiri. Kalian tahu apa? Dia dipaksa beralih keyakinan. Dan karena dia menolak untuk mengganti keyakinan dia pun dieksekusi mati dengan cara dipenggal kepalanya. Memang zaman-zaman Romawi itu sadis-sadis ya. Nah, seiring berjalannya waktu, tanggal 14 Februari ini diperingati sebagai momen tukar hadiah kasih sayang buat para pasangan yang saling menyayangi satu sama lain. Kartu Valentine yang pertama muncul di tahun 1415. Pada tahun 1415 itu, Duke of Orleans mengirimkan kartu Valentine kepada istrinya saat dia menjadi tahanan di Menara London. Tapi di Amerika Serikat pada tahun yang sama belum populer istilah Valentine ini. Nanti populer ketika Perang Revolusi pecah.
Amerika. Di awal tahun 1900-an barulah di Amerika itu boominglah kartu ucapan Valentine. Tapi di beberapa negara memang tidak merayakan hari Valentine sama sekali karena bertentangan dengan adat istiadat atau kepercayaan yang berada di tempat mereka masing-masing. Sekarang kita masuk ke kisah-kisah tragis yang terjadi pada hari Valentine di negara kita, Indonesia. Kalian pikir hari Valentine itu hari kasih sayang? Ada juga orang merayakan hari Valentine ini sebagai hari Valentine berdarah. Karena banyak kasus-kasus kriminal yang terjadi juga pada hari Valentine ini di Indonesia. Yang pertama, ada seorang remaja berasal dari Bojonegoro bernama Ana. Dia mengakhiri hidupnya pada saat hari Valentine. Jasadnya ditemukan oleh pihak sekolah SMA Negeri 1 Bojonegoro. Ditemukan dalam keadaan banyak sekali sayatan di tubuhnya. Diperkirakan dia meninggal karena percintaan. Kalian tahu kan seberapa rumit masalah percintaan. Bisa saja dia stres karena dia jadi orang ketiga. Bisa saja dia karena baru diputusin. Bisa saja dia hamil di luar nikah mungkin. Atau bisa saja dia cuma jadi tempat pelampiasan. Cinta memang kadang menyenangkan, tapi kadang cinta itu bisa membunuh. Kejadian yang kedua terjadi di Tangerang. Seorang wanita bernama Darwati ditemukan meninggal dalam keadaan gantung diri. Tapi setelah dilakukan olah TKP, ternyata Darwati ini meninggal bukan karena bunuh diri, tapi karena suaminya membunuh dia. Suaminya mengaku telah mencekik istrinya sampai meninggal dan menggantung istrinya ini seakan-akan dia bunuh diri untuk menghilangkan bukti-bukti. Suaminya yang bernama Parwo ini mengatakan alasan kenapa dia membunuh istrinya. Awalnya Darwati ini mengajak suaminya untuk merayakan hari Valentine itu di luar. Pokoknya cari hiburan lah di luar selain di rumah. Tapi si Parwo ini tidak bisa karena dia lagi mencuci motor. Terjadilah percecokan pada malam itu, bertengkarlah mereka berdua. Akhirnya karena memang sudah saking emosi, sudah terlalu banyak makian di dalam rumah, si Parwo pun membunuh istrinya. Parwo. Padahal kalau dilihat dari alasannya, hanya sesimpel sedang mencuci motor. Cuci motor kan tidak sampai 2 jam, Parwo. Kenapa harus bertengkar, Parwo? Di mana cinta dan kasih sayang yang kau nyatakan waktu menikah, Parwo? Hari Valentine macam apa ini kalau sampai mengambil nyawa pasangan Anda? Ini baru hari Valentine berdarah. Kasus ketiga terjadi di Sidoarjo. Perjalanan cinta selama 5 tahun kandas melalui kematian. Mereka menemukan jasad 2 orang, sepasang laki-laki perempuan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Setelah dilakukan otopsi, mereka pertama mengotopsi jasad perempuan ini dan ditemukan bahwa perempuan ini bernama Femilia. Di tubuh Femilia ini ditemukan beberapa lebam di sekujur tubuh dan ada bekas cekikan di leher. Dia dibunuh oleh kekasihnya yang bernama Abdul. Setelah si Abdul ini membunuh kekasihnya Femi, dia pun mengakhiri juga hidupnya dengan cara menggantung dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena si Abdul ini tidak terima pacarnya Femilia ini telah hamil dengan laki-laki lain. Sakit juga sih. Dia tidak terima pacarnya hamil dengan orang lain. Dia mengakhiri hidup pacarnya dan dia mengakhiri hidupnya sendiri. Mengakhiri hidupnya sendiri. Dan ada juga fakta lain yang menemukan bahwa si Femi dan Abdul ini sudah tidak direstui oleh orang tua. Dan si Femi ini sudah dijodohkan dengan laki-laki lain. Waduh, Abdul memang tidak terima kenyataan, Abdul. Berarti kan si Femi ini mau-mau saja kan dijodohkan dengan pria lain, kan sah-sah saja. Ini mungkin karena si Abdul tidak terima ya. Wow, memang ini Valentine yang berdarah. Itulah kisah-kisah tragis tentang hari Valentine. Ada juga Valentine berdarah. Kalian pikir Valentine itu murni kasih sayang? Ada juga orang yang meninggal di hari Valentine. Ada juga orang yang berkelahi di hari Valentine. Ada juga orang yang selingkuh di hari Valentine. Ada juga orang yang melahirkan di hari Valentine. Ada juga orang yang dipecat di hari Valentine. Ada juga orang yang kelaparan di hari Valentine. Ada juga orang yang terlambat kerja di hari Valentine. Semua banyak lika-liku di hari Valentine. Jadi begitulah sejarah dari hari Valentine dan kisah-kisah kelam dan tragis di hari Valentine. Kalau kalian ada tambahan mungkin tentang kisah-kisah Valentine yang lain, bisa tambahkan di kolom komentar di bawah. Atau kalau kalian ada kisah-kisah horor, kisah-kisah konspirasi, kisah-kisah yang sangat
mengemparkan yang pernah ada di muka bumi ini, bisa kalian request juga di kolom komentar atau bisa kalian email ke email yang ada di deskripsi di bawah. Alright, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.